Halo rekan semua, selamat datang di Roten TikTok. Perkenalkan, nama saya Diva Octaviana dan pada kesempatan kali ini saya akan menemani kalian semua dalam perbincangan santai namun penuh makna. Di sini saya sedang berada di SMK Negeri 1 Subang bersama Ibu Heni Juwita Santosa, SPD selaku Ketua Program Studi Pemasaran di SMK Negeri 1 Subang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berbagai macam hal menarik. Bermulai dari peran program studi BDP, pengalaman beliau selama menjadi ketua program studi, hingga cerita-cerita unik dalam mendampingi siswa-siswi di bidang pemasaran. Sesi wawancara ini akan diawali dengan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman serta pandangan ketua program studi pemasaran dalam menjalankan perannya. Halo Ibu Heni, selamat siang. Halo Diva. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu Heni, bisa jelaskan secara singkat apa itu program studi BDP atau pemasaran dan apa saja yang akan dipelajari oleh siswa di bidang studi ini? Ya, baik Diva. Sebetulnya program pemasaran itu sudah ada sejak dulu ya. Jadi kan kalau dulu SMK itu kalau untuk ke jurusan ekonomi identiknya kita menamakannya dengan SMEA gitu ya. Jadi sebetulnya pemasaran bukan jurusan baru karena ini termasuk jurusan yang memang dari tahun ke tahun itu terus berkembang ya. Jadi sekarang ini juga jurusan pemasaran dibagi dua kompetensi, itu ada bisnis retail dan bisnis digital. Ya. Kalau bisnis retail itu sendiri fokusnya terhadap dunia retail. Nanti siswa-siswa belajar bagaimana mereka melayani konsumen, bagaimana nanti mereka menjadi kasir, pramuniaga, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa membuka usaha sendiri gitu. Nah, yang satu lagi itu ada BD atau bisnis digital. Ini juga sebetulnya masih mengenai pemasaran, hanya lebih fokus kepada digital marketingnya. Nanti anak-anak dilatih bagaimana mereka bisa membuat konten. Karena kan kalau sekarang itu dunia bisnis ya lebih condong orang itu ke digitalnya. Ya, kamu juga alumni kan? Alumni bisnis digital kan ya. Jadi mungkin secara umum atau ini sudah mengalami bagaimana belajar bisnis digital. Ya, secara umum seperti itu, hanya memang pemasaran memang fokus bagaimana mencetak siswa itu, terutama mereka bisa menjadi nantinya seorang wirausahawan ataupun bisa bekerja di bidang pemasaran. Keren sekali ya. Sebagai ketua program studi BDP pemasaran, apa saja peran dan tanggung jawab Ibu dalam mengelola jurusan ini di SMK Negeri 1 Subang? Ya. Kalau peran sebagai kapro, kalau di sini sebutnya kapro ya, atau kepala program studi. Sebetulnya kalau melihat dari tanggung jawab itu besar sekali ya. Karena pemasaran termasuk jurusan yang kelasnya paling banyak, ada 12 kelas. Jadi kalau bisa bikin sekolah, mungkin bisa dibilang kapro itu sebagai kepala sekolah kecilnya. Ya, karena lumayan kan mengelola 12 kelas. Jadi nanti tugas ibu koordinasi dengan tim, tim di sini ada guru produktif sama wali kelas. Kalau dengan guru produktif, koordinasi mengenai pembelajaran, kurikulumnya seperti apa, nanti penyampaian ke anak materi dan sebagainya itu selalu didiskusikan. Kalau dengan wali kelas ya kita juga memantau perkembangan anak-anak di kelas, juga meminta informasi kepada wali kelas, misalnya kalau misalnya ada yang siswa yang bermasalah dan sebagainya. Nah, selain itu juga ibu dimintai tanggung jawabnya untuk mengelola jurusan bagaimana bisa menghasilkan pendapatan. Iya, jadi kan kayak kalau yang Mimake itu kan itu hanya sebagai tempat
anak praktek ya, karena Ya. emang milik sekolah. Nah, ibu akhirnya membuka unit usaha sendiri. Itu fokusnya untuk jurusan yang UP. Oh, UP. Iya, yang UP Kresnaran. Yang tadi ya. Pernah praktek kan? Nah, Nah, oke. Nah, itu mungkin garapan kita agar kita juga punya dana sendiri ketika misalnya memerlukan apa-apa untuk satu kegiatan. Nah, selain itu juga Ibu harus bisa memetakan anak-anak nanti ketika mereka akan praktek kerja lapangan, termasuk mencari dunia usaha yang berkaitan dengan jurusan pemasaran untuk dijadikan rekan mereka itu sebagai pasangan, industri pasangan. Iya, industri pasangan ini untuk apa? Ya nanti untuk keperluan PKL, untuk keperluan anak misalnya mendatangkan guru tamu. Guru tamu juga kan sekarang perlu ya, karena pemberian materi tidak cukup dari internal saja, dari luar pun seperti mendatangkan guru tamu yang memang kompeten di bidang pemasaran itu kita jadikan agenda rutin. Tuh. Itu paling ya sebetulnya mah masih banyak ya, hanya secara garis besar seperti itu. Jadi Ibu mengelola jurusan ini dengan 12 kelas, gimana caranya kelas kondusif, anak-anak aman, mereka juga bisa berprestasi dan sebagainya. menantang sekali ya Ibu. Ya, luar biasa, lumayan itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perjalanan Ibu hingga akhirnya dipercaya menjadi ketua program studi pemasaran? Apakah ada pengalaman yang paling berkesan selama perjalanan tersebut? Oh ya, kalau dari pengalaman kan Ibu di sini tuh udah menginjak tahun ke-20. Udah mau 20 tahun nih. Nanti bulan Juli itu Ibu mengabdi di SMK 1 itu tahun ke-20. Nah, awal karir di sini, awal karir ya. Dulunya kan memang Ibu juga alumni sini. Setelah lulus kuliah, kembali lagi ke sini, alhamdulillah ada peluang untuk mengabdi sebagai guru pemasaran dari tahun 2006. Nah, awal tahun sih Ibu sebagai guru biasa ya, karena mungkin baru. Nah, tahun-tahun selanjutnya dipercaya menjadi sekpro jurusan. Ya, sekpro dulu ya, ada sekretarisnya kan. Ya. Nah, setelah itu pada tahun 2016, Ibu dipercaya untuk menjadi kapro. Wah. Jadi tahun 2016 itu menjadi kapro sampai tahun 2018. Ya, 2018. Setelah itu Ibu beralih tugas ke bidang usaha sekolah yang Mima Kemart. Oh, yang ketuanya itu ya. Yang di sana Ibu bagian staf beserta rekan-rekannya, di sana ada Bu Dian, Bu Siti mengelola UP sekolah, UP yang terbesar itu ya. Dalam artian kan Mima Kemart memang diperuntukkan untuk semua jurusan. Jadi Ibu ditempatkan di sana gitu. Nah, itu memang ya cocok lah ya, karena dari marketing sana juga kaitannya dengan marketing juga kan ya. Nah, dari situ mungkin 5 tahun ya, di Mima ke 5 tahun. Nah, akhirnya Ibu dikembalikan lagi menjadi kapro pemasaran gitu. Jadi kembali lagi ke awal, ke tugas awal. Nah, kalau untuk pengalaman sih ya alhamdulillah ya, dari tahun ke tahun itu ada tambahan kompetensi yang menambah pengetahuan, wawasan, terutama Ibu bisa menerapkan ilmu marketing dan menularkannya ke anak-anak. Kan Ibu suka bisnis ya. Jadi Ibu lebih mengajak anak-anak gimana caranya mereka itu walaupun masih sekolah bisa mencari uang sendiri gitu. Keren sekali Bu. Pertanyaan selanjutnya, tantangan apa yang paling sering Ibu hadapi dalam membimbing siswa-siswi pemasaran dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Tantangannya banyak ya. Jadi kan kadang kalau kita dihadapkan dengan siswa yang pasif, nah itu kan menantang kita untuk bagaimana caranya siswa ini bisa berubah menjadi aktif. Aktif di sini dalam artian yang positif ya, aktif di kelas, dia juga mau aktif berperan ketika belajar di kelas,
atau juga bisa menumbuhkan rasa inisiatif mereka, karena ketika PKL ataupun bekerja, sekarang ini kan yang dibutuhkan oleh anak-anak sebetulnya tidak fokus kepada hard skill ya. Ya. Sekarang itu dunia kerja lebih membutuhkan soft skill-nya. Soft skill di sini tuh lebih ke attitude. Ya. Perusahaan akan lebih memilih orang-orang yang jujur daripada orang yang pintar tapi dia nggak jujur gitu. Karena kalau untuk skill itu bisa dilatih, bisa dibentuk, tapi kalau untuk attitude itu agak susah gitu. Iya, Jadi benar mungkin sekali. tantangannya kita sekolah terutama ya secara umum ingin melahirkan lulusan yang memang secara attitude itu bagus gitu. Oke. Sebagai pertanyaan penutup nih Bu, apa pesan dan motivasi dari Ibu untuk siswa-siswi pemasaran agar lebih siap menghadapi dunia kerja maupun wirausaha di bidang pemasaran? Kalau pesan Ibu sih sebagai lulusan dari marketing ya, nantinya kan akan menjadi lulusan marketing. Kalian tuh jangan gengsi, jangan cepat menyerah, terus harus berani mencoba, karena dunia usaha itu kalau misalnya sudah dijalanin, terus kita udah nemu keuntungannya, kita udah bisa hidup dari usaha sendiri, itu akan lebih merasakan puas daripada digaji oleh orang lain. Walaupun memang Ibu sekarang sebagai pekerja ya, pekerja yang istilahnya mengabdi, karena kan guru kan, kalau Iya. guru kan tugasnya bukan orientasinya kepada keuntungan ya, Iya. karena lebih berat dari yang misalnya kerja di kantoran dan sebagainya, mereka fokus hanya mengerjakan bidang tertentu. Kalau kita ini mencetak generasi yang nantinya dia juga akan terjun ke masyarakat gitu ya. Jadi untuk anak-anak yang nanti lulus dari pemasaran, harapannya mereka itu bisa menjadi pengusaha sukses, Amin. tetapi juga tidak melupakan norma-norma atau perilaku yang seharusnya mereka lakukan. Jadi Iya. pengusaha suksesnya yang memang kaya raya, tapi juga mereka yang soleh-solehah. Iya. Gitu, Dip. Ya. Oke. Terima kasih waktu dan cerita yang dibagikan. Semoga bisa memberikan wawasan dan semangat bagi teman-teman semua. Ya, Oke. makasih. Terima kasih ya Ibu. Ya. Dari perbincangan tadi bisa disimpulkan bahwa program studi pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam dunia usaha karena mempelajari cara memahami kebutuhan konsumen, mengelola strategi penjualan, dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Melalui program studi pemasaran ini, peserta didik dibekali pengetahuan dan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja, seperti komunikasi bisnis, dengan promosi, dan pengelolaan produk. Dengan demikian, program studi pemasaran diharapkan mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta siap terjun langsung ke dunia industri maupun wirausaha. Terima kasih kepada rekan semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya Diva Oktaviana, pamit undur diri, dan jangan lupa ikuti Rauten TikTok, like, subscribe, dan sampai jumpa. Terima kasih.